Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bareng-bareng syukur timpa Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang datang Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan membacakan kitab yang ditulis oleh Abu Syuja' rahimahullah tabaraka wa ta'ala, yaitu kitab Matan Ghayatut Taqrib. Salawat dan salam kepada junjungan alam kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pin kesempatan iwah liwat wah bacaan tentang mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah. Wah sebutang ta mandi sunnah no luina pitu olas. Pertama mandi pinjelo Jumat, khusus bagi dengan igin bejumat tentunya neneja. Namun dengan ya anagin bejumat ja ya ana sunnah mandi. Ya, entah nono na bejumat dengan mama atau dengan nina. Dengan nina mun milih bejumat ja, maka sunnah ia mandi. Kemudian yang kedua itu mandi pin 2 hari raya. Mandi 2 hari raya. Telu berarti wah. Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, kumbena empuk ta sunnah mandi pin hari raya Idul Fitri Idul Adha no, karena Nabi SAW memerintahkan demikian. Gise ginta kumpul pinjelo Idul Fitri dan Idul Adha no, ginta kumpul yang pokta sunahang ta mandi nah senger-senger ka, karena ginta menghadap Allah Subhanahu wa taala. Telu wah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Wal istisqai, mandi dengan gin sembahyang istisqa. Mandi dengan izin sembahyang istisqa, minta hujan. Sunnah ya mandi. Keempat mandi gerhana matahari khusuf. Kelima mandi ya, gerhana bulan khusuf. Sai 2 telu 4 5 6 kepitu wal guslul kafir idza aslama, mandi dengan kafir lamuna tama Islam. Kebalu wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa, dengan jogang atau dengan pingsan palang. Siwa wal guslu. Kemudian mandi inda Makkah, wal ghuslu inda Makkah, inda dukhulil Makkah, mandi ketika baru masuk Makkah, mau masuk Makkah. Walil wuquf fi Arafah, mandi dengan mele wukuf pin padang Arafah, sunnah na mandi. Walil mabiti bi Muzdalifah, nah mandi dengan haji bermalam di Muzdalifah. Wali ramil jimaris salasi, ya untuk dia melempar jumroh. Walit tawafi, mandi orang yang ingin tawaf. Walis sa'i, mandi dengan imele sa'i, lari-lari antara bukit Safa dan Marwah. Kemudian wali dukhuli madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga mandi orang yang mau masuk kota Madinah. Sunnah ya mandi. Nah ini banyaknya sebanyak 17 mandi ini. Kemudian ada juga mandi-mandi yang lain dikatakan di sini ya, yang tidak disebutkan di kitab
matan goyah at-taqribnya di antaranya adalah mandi karena balik dengan umur. Bebeak no lamuna bruk balik no sunnah yang mandi. Kemudian mandi untuk iktikaf. Iktikaf no 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Sunnah yang mandi. Gina mele iktikaf no. Iktikaf no maksudnya tepu ya pin masjid selama 10 jelo. Tindo mangan tono pin masjid. Nah, memfokuskan untuk ibadah. Kemudian di antara mandi yang disunahkan adalah mandi dengan setelah 6 bekam. Setelah 6 bekam no sunnah yang mandi. Kelima, tambahannya ini mandi setelah mencabut bulu ketiak, mencukur kumis dan memotong rambut di bawah perut. Nah, ini dah sunnah mandi. Di antaranya juga mandi setiap malam bulan Ramadan, sunnah kita mandi. Bilang kelempin bulan Ramadan, dah sunnah kita mandi. Mandi untuk masuk tanah haram, baik itu Mekah dan Madinah. Kemudian mandi di lembah di lembah ketika mengalir. Mandi untuk azan. No, sunnah hendak. Muntah milih ngebang no, sunnah kita mandi, sunnah hang kita mandi. Sebaiknya kita mandi. Ikah puluh no, mandi untuk masuk masjid. Mandi kita tama masjid. Hendak sunnah kita mandi. No, berarti luwih sekali mandi nih. Yang berikutnya mandi setiap akan berkumpul untuk selain kemaksiatan dan lain sebagainya. Pokoknya ginta kumpul-kumpul gitu, ginta mengaji misalnya, sunnah kita mandi. Inilah yang disebutkan oleh dalam hasyiah Syekh Sulaiman. Kemudian kita masuk ke bab yang baru lagi. Kita masuk ke bab yang baru, yaitu tentang faslun fi bayani ahkamil haidhi wan nifasi. Ini satu pasal yang membicarakan tentang haid, wan nifas dan nifas, darah nifas, wal istihadati dan darah istihadah. Berkata Abu Syuja' rahimahullah, wa yakhruju minal farji salasatu dima'in, dan keluar dari kemaluan perempuan itu 3 darah. Telu darah yang sugul lekan kemaluan perempuan. Yang pertama damul haidhi, darah haid. No, darah yang pertama. Wan nifasi, kedua darah nifas. Wal istihadati, iketelu darah istihadah, darah penyakit. Fal haidu huwa, adapun darah haid itu adalah darah yang ad-damul khariju fi sinnil haidhi, darah yang keluar ya di umur perempuan yang haid. Wa huwa tis'u sinin fa aktsar, yaitu umurnya dengan mulai ya haid no ya siwa tahun fa aksar atau lebih, siwa tahun ya. Bebiak nina tentunya bebiak nina umur siwa tahun itu no lenganna mulai haid. Min farjil mar'ati ala sabilis sihah, dari kemaluan perempuan ya atas dasar sehat. Jadi yana kumbe-kumbe, ya nulak bengak ka maksudna. Namun dengan nina sun sugul darakna. Aila li'illatin, bukan karena penyakit, bal lil jibillati min ghairi sababil wiladah. Akan tapi itulah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nono haid nono wahan tentuang da timpa dengan nina no ginna haid ka si Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab melahirkan. Diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa beliau berkata, kharajna la nara illal hajja. Suatu hari kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah haji dekat Siti Aisyah. Falamma kunna bisarafa khittu. Ya, ketika
kami berada di satu tempat di dekat kota Makkah itu, tiba-tiba saya haid, tiba-tiba selun-selunku haid dekat Siti Aisyah. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Maka suatu hari tersebut saat saya haid itu, masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kemahku sedangkan saya dalam keadaan menangis. Qala, kemudian beliau bersabda, "Malaki, ada apa denganmu? Ana fisti, apakah engkau ini haid?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku menjawab, kata Aisyah, "Na'am." Ya, saya sedang haid. Qala inna hadza amrun katabahu Allah ala banati Adam. Kata Nabi SAW. Sesungguhnya haid ini adalah sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala timpa tiap-tiap anak perempuan dari keturunan Adam. Jadi wah biasa maksudnya tulak takut lamun sugul darah haid nono, karena nono adalah ketentuan lekan Allah Subhanahu wa taala. Faqdi ma yaqdi al-hajju, maka lakukan semua yang di manasik-manasik haji itu, ghaira alla tatufa bil baiti, kecuali tawaf di Baitul Haram. Nah, ini dia. Pegawe ahlapu apa jang gawe dengan haji no, kecuali tawaf pin Ka'bah. Nono ja enak kanggo tetawaf dalam keadaan haid. Nah, nono dekat Nabi sallallahu. Jadi dekat Nabi sallallahu no, inna hadza amrun katabahu Allah ala banati Adam. Sungguhnya darah haid itu adalah darah yang sudah ditentukan untuk bilang-bilang bebeak nina keturunan anak Adam. Nah, jadi ya. Kemudian wa qawluhu wa launuhu aswadu muhtadimun lazza'un. Adapun darah haid itu maka warnanya adalah bedang, lazza, yang pedih, perih. Laisa fi aksari nusakhil matan. Wa fi sihahi ihtadama ad-damu. Ishtaddat humratuhu hatta iswaddat. Warna darah haid itu adalah merah sampai saking merahnya itu dia kehitam-hitaman. Nah, kehitam-hitaman kok iya nih. Waladza'athun naru hatta ahraqathu, dan dia itu maraangkun terbakar. Darah nenek no. Mungkin panas nih, maraangkun terbakar panas, ya. Jadi warnana adalah merah, kemudian rasana adalah maraangkunna sedut kah? Maraangkunan sedut. Nah, ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Fatimah binti Abi Hubaishin annaha kanat tustahadu. Ya. Bahwasanya di dalam riwayat Fatimah binti Abi Hubaish bahwa beliau itu pernah haid. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Idza kana damu haidati fa innahu damu aswadu yu'raf." Apabila darah haid itu, sesungguhnya darah haid itu warnanya adalah aswad yu'raf. Abang kehitam-hitaman, abang kebedang-bedangan warnana. Fa idza kana zalika fa amsiki. Apabila kalian dalam keadaan demikian, keluar darah haidnya, fa amsiki 'anis shalah, maka tidak boleh sembahyang. Nah, ini dia. Lamun tah dalam keadaan haid no, ya nasah tersembahyang, bahkan haram tersembahyang. Fa idza kana al-akharu fatawadda wa shalli fa innama huwa 'irqun. Adapun jika darah yang keluar adalah bukan darah haid, maka hendaknya nakanggo tinggal sembahyang. Ya. Hendaknya dia berwudu, karena sesungguhnya itu darah penyakit. Dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nono darah haid, darah pertama sugul dari farji perempuan. Kemudian darah yang kedua ngarninano wan nifas, darah nifas. Apa maksudnya darah nifas nenek? Huwa ad-damul khariju aqibal wiladah, yaitu darah yang keluar
disebabkan oleh melahirkan. Penyebabnya adalah melahirkan. Darah nifas. Fal khariju ma'al waladi au qablahu la yusamma nifasan. Adapun yang keluar darah itu ya, barang-barang ya sugulna barang bebeakno atau sebelum nasugul bebeak wah sugul darahno ya la yusamma nifasan. Ya ngarin darah nifas. Oh. Ya. Sembarangan ya sugul darah nono barang bebeak atau sebelum nasugul bebeak wah sugul darah nono ja'yana darah nifas dekano. Ibnu Qasim Al-Ghazi mengatakan demikian. Ya. Lagu ngernin darah nifas nono adalah darah isugul ya setelah nas berpisah bebeak no barang epe. Nono ya. Ya. Waziratul aqibul lughatan wal aktsar hazfuha. Nono darah ike dua. Wal istihadatu darah ike telu adalah ngarnina darah penyakit. Aidamuha huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidhi wan nifasi, yaitu darah yang keluar di hari-hari bukan hari-hari keluarnya haid, wan nifas dan nifas. La ala sabilis sihah, bukan dalam keadaan sehat, kebiasaan. Nah, ini dia. Lamun darah istihadah nono ya najakan nagin sugul haid no sulun sugul ya. Nah, sebentar akan kita sebutkan apa rano pirajelo dengan lamana haid, pirajelo waktuna suci akan kita sebutkan di dalam berikutnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bacakan lagi wa aqallul haidi zamanan yaumun wa lailatun. Nah, perhatian. Paling kurang waktu dengan haid no ya, paling kurang nenek minimal waktuna dengan haid adalah yaumun wa lailah. Jeluah kelem ukuran pokna jerak gitu maksudnya. Misalnya nengka maghrib nenek haid jemak maghrib jerak ya. Gitu. Nenek paling kedi. Ai miqdaru zalik wa huwa arba'atun wa ishruna sa'atan 'alal ittisali mu'tadi fil haidhi. Ya, yaitu 24 jam ya menurut kebiasaan dan menurut pendapat yang muktamad dari Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah tabaraka wa taala. Jadi ya waktu haid yang paling sedikit adalah 24 jam berdasarkan penelitian dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tabaraka wa taala. Wa aktsaru 15 yawman bilayaliha. Adapun maksimal paling luwihna dengan haid no adalah ya, paling luwih dengan haid jelona adalah 15 jelo 15 kelem. Nah, perhatian ya. 15 jelo 15 kelem. Mamun paling akhiri ibru jeluah kelem. Lamun paling luwih no 15 jelo. Nah, perhatian Malik fa in zada 'alaiha fa huwa istihadatun. Lamuna lebih lekan 15 jelo maka ia nganggap darah haid wah. Lagu ia darah penyakit istihadah. Nah, ngerti EPK? Terutama EP ini nanti. Jadi 15 jelo, lamun lebih lekan 15 jelo, ia ngangerin darah haid wah. Mandi wah EP wah. Nah, itu maksudnya. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Adapun kebiasaan dari haid itu adalah 6 jelo atau 7 jelo. Mun biasa aja. Mun biasa aja haid no 7 jelo atau 6 jelo. 6 jelo atau 7 jelo. Wal mu'tamadu fi dzalikal istiqra. Nono berdasarkan yang teranggap dari pendapat Syafi'i. Pendapat Syafi'i dan itu berdasarkan penelitian dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tabaraka taala. Nah, ini dia. Kemudian wa aqallun nifasi lahwah.
Adapun nipas itu paling becat dengan nipas sugulna no adalah lahzah, sebentar. Menda mun dengan nipas ya. Oh ya. Wa urida biha zamanun yasir, sebentar saja. Wah nganderin ngontang pengen aran nipas bro ndi. Lamun nipas no piranna mulai jakana mulai pisah. Lek bebeak no. Lamun sebelumna sugul darak no, sebelumna sugul bebeak no terus sugul darak no, ya nangaran nipas. Atau barangan ya sugul lek bebeak no, ya nangaran nipas. Ya. Mulai nangaran nipas no, jakana pisah bebeak lek inana. Nono ya. Ya. Adapun waktuna namun nipas neneja arah menda adakah Ibnu Qasim no. Wabtida'un nifasi min infisalil walad. Nah ini dia. Dimulainya nipas itu dari pertama kali berpisahnya anak itu dengan ibunya. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan paling luwe dengan nipas no adalah sittuna yauman, 60 jelo. Oh, paling luwe nah. Berarti mun lebih lekan 60 jelo ya nangaran nipas wa. Gitu ya. Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan ibiasa saja dengan nipas no petang dasa jelo. No ya. Lamun masih sugul petang dasa jelo, lebih lekan petang dasa jelo masih ngaran nipas. Lagu lamun lebih lekan 60 jelo ja ya ngaran nipas wa, ngaranina istihadhah. Jadi wajib tetep sembahyang lamun nawah 60 jelo masih tetap sugul darak. Wal mu'tamadu fi dzalikal istiqra'u aidan. Itu juga yang muktamad dari pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i dan berdasarkan penelitian beliau, itulah ketentuan-ketentuan yang tadi dari hari-hari itu. Wa aqallu tuhri al-fasil bainal haidataini. Adapun waktu suci, ya. Maksudnya adalah pira jelompok dengan suci na suci doang gitu. Yaitu antara dua haid itu 15 yauman. Ya. 15 jelo. Ya, antara haid nengka datang haid pe terus pitu jelo pe haid misalnya suci wah deh. Nah pira jelo waktu nampok na datang haid malik ya paling kedi dekai Imam Syafi'i 15 yauman, 15 jelo. Paham pe neke 15 jelo pok na datang haid no malik paling kedi waktuna. Ihtarzal musannifu biqaulihi bainal haidataini al-fasil bainal haidi wan nifasi. Idza qulna bil asahi innal hamila tahidu fa innahu yajuzu ay yakuna duna 15 yauman. Lagu kadang-kadang dengan irtian no kadang-kadang haid ya. Kadang-kadang haid ya. Lamun dengan irtian kadang-kadang haid ngetoja bau ya kurang lengan 15 jelo. Artinya bawa 15 jelo nun susun datang ya malik haid no. Mun tidak masuk dalam ketentuan ini. Yang pokna kan darah haid nenek kan lamun dengan bagi dengan iranak no, bagi dengan retian no, iya makananna bebeak no. Yang pokna lamun sugul haidna jakana retian, ya na normal berarti bebeak no. Ya kurang makanan lemah ya jakana jakana sugul no. Ya empan yang pokna kan bersambung ya saluran itu no dalam no ya bersambung ya suap wah manto ya bebeak dalam tian no bersambung ya saluran yang darah haid dengan bebeak no yang pokna lamun sugul darah haid na jakana retian ya berarti arak kurang kakana bebeak. Yang pok jakana sugul no kadang-kadang ya na normal bebeak no. Kurang gizi. Nah, kurang gizi. Yang pok lamun jakana retian gitu terus haid ya harusnya lebih lekan retian ya lekan siwa ulan no. Gitu. Ya. Antena normal ka bebeak no. Ya na kekurangan gizi. Lamun retian sambil haid ja bau ya 15 kurang lekan 15 jelo maca suci nano.
wala hadda li aksarihi ay at-tuhri faqad tamkusul mar'atu dahraha bila haidin ammal ghalibut tuhri fayu'tabaru bi ghalibil haidi fa in kana al-haidu sittan fat-tuhru arba'. Nah ini ya, adapun yang biasanya adalah mempertimbangkan dari kebiasaan haid itu. Fa idza kana al-haidu sittan fat-tuhru arba'u wa isruna yawman. Ya, lamun biasa aja kombinasina adalah lamunna si 6 jelo suci ya parna lamunna 6 jelo haid berarti sucina adalah ini normal nih, waktu normal nih, inormalna no maksudna. Lamunna 6 jelo haid berarti sucina adalah arbaun wa isruna yauman, 24 jelo nah suci. Ini waktu normal aja. Ya. Au kana al-haidu sab'an fat-tuhru salasatu wa isruna yauman. Lamun na 7 jelo haid waktu normal na suci adalah 17 jelo. Ah nunu ya. Ya, lagu arak memang dengan nina marangkat ibru no. Arak 15 jelo na suci datang ya malik haid no. 2 kali haid dalam bulan gitu deh. Ah nunu maksudnya. Ya, lagu ipin normal ja 6 jelo na haid 4 likur jelo na suci atau 7 jelo na haid ya 3 likur jelo na suci. Nono ini normal ja. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu wa fi ba'dhi nusakhi al-jariyatu 9 sinina qamariyah. Adapun ya umur beak nina ya i normal na haid no ya adalah siwa tahun qamariyah. Tiwa tahun hijriyah maksudnya. Yang pokna masih becik bebeak no masih berarti siwa tahun ni bro kelas 3 bro kelas anu nih. Kelas 3 lah SD nih. Atau kelas 4 nih. Ya. Yang pokna lamun kelas 3 SD no sulun sugul darah haid no ya pe bangak ka. Nah, maksudnya. Walaupun nenek adalah ketentuan bagi dengan bebeak-beak pin Arab no. Namun bebeak Arab no ya siwa tahun no wah haid ya wabli ya. Lamun kita teneja mungkin lepas SD lah deh haidna. SD ya, SD kelas 6 mungkin. Falau ra'athu qabla tamamit tis'i bi zamanin yadhiqu an haidin wa tuhrin fahuwa haidun. Ya, lamunna deket-deket siwa tahun bebeakno sulun sugul darah haidna lawah deket misalnya kurang-kurang 2 bulan ke atau 3 bulan nono positif haid. Ya darah penyakit ya. Wa illa fala lamunna kurang lekan siwa tahun lagu lui kurang nano maka itu bukan darah haid. Berarti darah penyakit nu umur 7 tahun atau balu tahun sulun sugul darah haid darah ya maka nono bukan haid. Nah, lagu lamun kurang kedi kurang minggu 2 minggu lekan siwa tahun ya banono jak darah haid dekat Imam Asy-Syafi'i. Nah nenek penting antek tetuang iya kah ya pen bebeak-beak tanu. Nah kan ya lamun sugul darah haidna kan harus na mandi kah lamun meli sembahyang. Kemudian wa aqallul hamli zamanan 6 ashhurin wa lahdhah. Ya. Adapun ya paling akhdi dengan masa dengan hamil itu adalah zamanan ya yaitu 6 ashhurin ya 60 6 ulan dakuna ya 6 bulan umur dengan umur 6 bulan berartian yang pokna ranak yang pokna ya na kanggo tak curigain dengan yoh kurang siwa ulan pokna ranak nih ngetu ina kanggo ya ina kanggo karena 6 bulan udah ke Imam Syafi'i arak dengan melahirkan ya begitu juga misalnya arak 7 ulan endah 7 ulan susu anak ya normal ngerti normal. Lamun balu ulan ja kadang-kadang mati ya di dalam
Kitab yang lain no lamun ali balu ulan ja kadang-kadang mati ya. Ya, lamun pitu ulan no ja ini ya hidup mun pitu ulan. Ya. Nono ya. Jadi minimal orang hamil itu adalah masanya adalah 6 ulan. Yang pokoknya enak kanggo tertuduh dengan 6 bulan atau atas 6 bulan no susulun ranak ya enak kanggo tertuduh dengan itu maksudnya. Wa aktsaru zamanan arba'u sinin, adapun paling tinggi dengan hamil atau apa namanya retian itu adalah 4 tahun. No. Yang puna ya pula takut mulaja ya pula takut lemuna lebih lekon siwa 60 jelo. Karena dengan Imam Syafi'i, para Imam Syafi'i paling tinggi dengan paling tinggi dengan retian nono 4 tahun coba no. Bahkan Imam Bukhari kalau tidak salah Imam Bukhari no ida termasuk suwim dan pertianang Imam Bukhari rahimahullah tabaraka taala. Nah. Wa ghalibuhu adapun kebiasaan dengan retiano zamanan tis'atu ashhur memang siwa ulan lamun kebiasaanna empokna ranak wal mu'tamadu fi dzalikal wujudu dan itulah ya yang dipilih oleh pendapat dari ulama-ulama Syafi'i ya dan berdasarkan kenyataan yang ada. Nah, ini dia. Wallahu taala a'lam. Nah, kita bahas lagi tentang nah, ini dia. Apa saja yang diharamkan bagi orang yang haid? Apa ki enak kanggo nagawe dengan haid no? Ya, begitu juga dengan kita dalam keadaan junub no, apa ki haramang kita? Nah, kan kita baca ini. Wa yahrumu bil haidhi wan nifasi, dan diharamkan bagi orang yang haid atau dengan nifas. Wa fi ba'dhi nusakhi, di dalam salinan yang lain wa yahrumu 'alal haid, diharamkan bagi orang yang haid itu ya samaniyatu asya'in 8 perkara bala ita jakan haid. Jadi artinya haram dengan gawe iya nene lamun sedang dalam keadaan haid. Pertama as-salatu, sembahyang yang kanggo dengan haid dekat pemilih sembahyang no, dekat pekuat sembahyang no ya nak kanggo haram ka mau dosa mun sembahyang fardhan au naflan, baik itu sembahyang fardu atau sembahyang sunat ya nak kanggo kali sembahyang. Wa kadza sajdatut tilawati, begitu juga dengan sujud tilawah no ara ngarina ayat-ayat sajadah ya lamun terdengar ya atau terbaca ya atau terdengar ya sunnah kita sujud lagu dengan haid ya nak kanggo sujud tilawah. Begitu juga dengan sujud syukur, ngarin sujud syukur no mun mau kabar gembira sujud ita ya misalnya PNS no misal di anak ta PNS sujud ita syukur timpa Allah Subhanahu wa taala. Lagu dengan haid ya nak kanggo sujud syukur. Nah, itu ya. Adapun dalilnya dikatakan di sini dalilnya ya. Dalilnya di dalam ya riwayat Fatimah bintu Abi Hubaisin ya bahwa suatu hari beliau datang kepada Nabi SAW kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahabu, sungguhnya saya ini sedang haid ya Rasulullah. Fala athhur, saya tidak suci. Afa ada'us shalah, apakah saya ini tetap sembahyang atau ku enang sembahyang no ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama dzalika irqun wa laysa bil haidati. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah, apabila telah datang salat lamuna datang haid no maka tinggalkan salat, tidak boleh sembahyang. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza dhahaba qadruha faghsili anki ad-dama wa shalli, lamun nawah jerak darah haid no ya maka hendaknya engkau mandi ya kemudian engkau sembahyang. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang haid itu ya nak kanggo sembahyang. Nonoi pertama. Kedua asani as-saumu
ya na kanggo bagi dengan haid no puasa fardhon au naflan, baik itu puasa sunnah, puasa fardu, puasa wajib ataupun puasa sunnah, ya na kanggo puasa. Apa di dalam riwayat itu dikatakan, ya, ini kana yusibuna zalika ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa na'muru biqada'is shaum wa la na'mur biqada'is shalah. Ya. Adalah kami berada di ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengqadha puasa. Artinya ya na kanggo puasa maksudna no. Puasa bulan Ramadan tentunya ini. Ya, puasa bulan Ramadan lamun na datang haid no ya na kanggo puasa. Lagu wajib ya ngodok ya. Wajib yang ngodok ya. Ya, lamun sembahyang ja apa kata Aisyah, la na'muru biqada'is shalah. Lamun sembahyang ja ina perlu qada. Lamun dengan haid. Lagu mun puasa aja ya wajib yang ngodok puasana. Tentunya puasa wajib ini. Kemudian di antara yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang haid adalah qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an. Ya na kanggo membaca Al-Qur'an. Kumbe hukumna lamun doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini kan doa dalam Al-Qur'an. Kanggo kita baca ya, kanggo ta baca ya lagu ya peniatang baca Quran. Peniatang baca doa. Ya, atau Rabbana hab lana min azwajina kan doa dalam Al-Qur'an. Ya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nah, doa dalam Al-Qur'an. Ya, kanggo ta baca ya mun nonoja lagu niatan no membaca doa bukan membaca Al-Qur'an. Lamun baca Quran ja ya na kanggo berdasarkan pendapat Syafi'i. Warabi'u keempat ya na kanggo bagi dengan haid atau nipas, ya. Wa huwa massul mushaf, menyentuh Al-Qur'an, menyentuh mushaf lembaran. Wa huwa ismun lil maktubi min kalamillahi ta'ala baina duffataini, dua lembar. Lamun dua lembar tertulis tunu ayat Al-Qur'an ya na kanggo ta sentuh ya, apalagi bungkul. Nah, ya na kanggo ta sentuh Al-Qur'an jakan ta ayat. Wa huwa ismun ini. Wa hamluhu illa khafat alaihi. Begitu juga membawanya apalagi nganti iya apalagi nyentuh ya doang enak kanggo apalagi nganti iya, kecuali lamun takut ya gin basa misalnya aboros balenta terus itu nu Al-Qur'an ya na kume-kume pindah ya illa idza khafat alaihi, kecuali apabila kita takut ya akan anu Al-Qur'an. Nah, enak kanggo. Kemudian wal khamisu iklima dukhulul masjidi lil haidi idza khafat talwisah, masuk masjid tama masjid bagi orang yang haid apabila dia takut. Nah, ini syaratnya nih. Lamun na takut ginna urak darah haidna pin masjid ya na kanggo tama masjid. Lagu memang ara pendapat lain ya na kume-kume tama masjid dengan haid no. Lagu berdasarkan pendapat Syafi'i ya na kanggo akali tama masjid bagi dengan haid ya idza khafat talwisahu, lamun takut darah haidna no sugu apa nano urak ka tercecer di masjid na kanggo. Lagu lamun bersih dapat dipastikan darah haidnya tidak akan jatuh di masjid ya na kumbe-kumbe. Nah, gitu ya. Ke-6 at-tawafu, tawaf bagi dengan haji tentunya nendeh tawaf fardhan, tawaf fardu atau naflan atau tawaf sunnah. As-sabi'u ikepitu al-wata'u, berjima. Nah, berjima enak kanggo ya. Apa di dalam Al-Qur'an no ya, dalam Al-Qur'an dikatakan
Ya. Oh, ini. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah wahai laki-laki kalian mendekati perempuan-perempuan istri-istri kalian yang sedang haid sampai dia suci. Fa iza tatahharna fa'tuhunna haitsu min haitsu amarakumullah. Lamun nawah suci ja ya na kumbe-kumbe, ya. Ya, datanglah engkau kepada perempuan itu, ya, dari arah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ah, ini dia, berjima. Lagu lamun kejadian, ini dosa beli. Dalam keadaan penjima awampe dalam keadaan dia haid itu dosa beli. Masyaallah muslimin. Nah, wa yusannu kumbe lamun kejadian engka. Kejadian orang menjima istrinya dalam keadaan haid, maka dia disunnahkan untuk bersedekah. Wa yusannu ada solusi di sini bukan berarti kita boleh gitu maksudnya. Lagu seandainya kejadian kecelakaan gitu, ya terjadilah gitu dan ini dosa beli. Saya ingatkan lagi dosa beli nenek. Lagu seandainya kejadian, ya wa yusannu liman waqa'a fi iqbalid damit tasaddaqu bidinarin. Lamunna darah haidna jakanna sugulna jakanna lui, ya dia dijimai oleh suaminya, maka dia disunnahkan untuk bersedekah 1 dinar. 1 dinar nih berpira nih ukuran aja lu. Hah? 1 dinar. Sekitar sekitar telu gram. 1 dinar kalau tidak salah no. Berarti no. Hah? Takadu nebus ya bersedekah sunnah atau bersedekah kah? Nenek hukuman apa hadna? Ya. Lamun dengan berzina, lamun masih bajang kan hadna no, hukumanna no dipukul kan? Dipukul 100 kali. Lamun dengan mama datang timpa awana jakana haid, lamun darah haidna jakana lui, nono sedekah 1 dinar. Waliman waqa'a fi idbarihi at-tasaddaqu binisfi dinar. Lamun jakana haid masih ya, lagu kurangan darah haidna wah sugul, wah kedi wah gitu. Lagu masih haid nenek, ya. Maka dia disunahkan untuk bersedekah 1/2 dinar. 1/2 dinar. Nah, nono dia. Hah? Oh. 1 dinar. Wah, kedi mesti petang dasa pitu. Oh. 47.000 rupiah atau apa nih? Oh, ribu rupiah. Oh, petang dasa pitu rupiah. Ribu-rupiah. No. Sekat lah. Wasaminu ikbalu, ya, ikbalu di antara yang dilarang bagi orang yang haid itu adalah istimta'u bima baina syurrati warrukbati minal mar'ah. Bermesra-mesraan, bernikmat-nikmat di antara pusar dan lutut. No, enak kanggo no, ya, minal mar'ah dari perempuan itu. Enak kanggo. Ya enak kanggo maksudnya tenek sentuh si dengan mama tanpa lapis. Lamun lapis ja enak kumbe-kumbe. Lagu menyentuh kulit di antara pusar dan lututnya itu tidak boleh perempuan laki-laki itu menyentuhnya. Fala yahrumu al-istimta'u bihima wala bima fawqahuma. Adapun di atas pusar atau di bawah lutut itu boleh. Boleh disentuh tanpa lapis. Ah, gitu maksudnya. Ya. Wala mafaqahu ala mukhtari fi syarhil muhazzab, itu pendapat Imam Nawawi di dalam syarah muhazzab. Anu ya larangannya, ya. Kumbe? Arab pendapat lain. Lagu pendapat Imam Syafi'i ja, ya na kanggo nyentuh bawa poser dengan nina jakana haid, nyentuh kulit na tentuna tanpa alas. Oh, maksudnya ya untuk menjaga-jaga ini maksudnya dari
Summa istaqradal musannifu li dzikri ma haqquhu ayyudhkara fi ma sabaqa fi faslil mujib al-ghusli faqala wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya. Nah, mungkin ngebang dulu mendak pota lanjutan karingah kedi. Ini haram bagi orang yang sedang junub. Nah, nunu deh, yana kanggo bagi dengan mama ya mendatangi istrinya ya bagi yang sedang haid itu tidak boleh bagi laki-laki mendatangi istrinya yang sedang haid berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di sini ya fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka hendaknya dia i'tizal, maksudnya adalah membujang di waktu istrinya sedang haid. Wala taqrabuhunna, janganlah dia dekati hatta yathurna, sampai dia suci. Fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila dia telah suci, maka boleh dia mendatangi istrinya dari arah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai orang bertobat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Begitu juga diharamkan bagi laki-laki untuk menyentuh antara pusar dan antara pusar sampai lutut perempuan tanpa lapis, menyentuh kulit tanpa lapis ya. Maka dan dibolehkan bagi perempuan untuk bagi laki-laki menyentuh pusar ya ke atas atau lutut ke bawah. Nah, itu. Kemudian summastaradal musannifu li dzikri ma haqquhu ayyuzkara fi ma sabaqa fi fasli mujibil ghusli. Ya, kemudian musannif penulis menyisipkan ya yang seharusnya dituliskan disebutkan di pembahasan yang dulu ketika beliau menyebutkan di pasal tentang wajibnya mandi, akan tapi beliau di sini sisipkan pembahasan ini. Faqala wa yahrumu 'alal junubi. Beliau mengatakan diharamkan bagi orang yang junub itu khamsatu asya'a. Ya, 5 perkara. Bagi dengan junub nih berarti. Namun dengan junub dengan nina dengan mama. Ngaranna junub nih, ya. Apakah dia keluar maninya atau setelah dia jima dia junub, dalam keadaan junub. Nah,
dalam keadaan demikian apa yang diharamkan bagi laki-laki maupun perempuan ya. Pertama as-salatu fardhan aw naflan, sembahyang. Ya, dekat pe wudu, siu kali lamun pe mandi masih ja enak kanggo sembahyang. Dalam keadaan junub. Ya. Karena syarat ngilangang pe hadas beci, lagu hadas belek nu ilangan yang ilangangnya masih. Yang pun enak kanggo. Wasani qiraatul Quran, membaca Quran enak kanggo bagi dengan junub. Ay ghairu mansukhil tilawati, ya. Ayatan kana aw harfan sirran aw jahran, baik beci-beci maupun belek-belek bacaan. Wa kharaja bil Qur'ani at-Taurat wal Injil, lamun baca Taurat dan Injil itu boleh, lamun baca Quran jangan kanggo bagi dengan junub, bagi dengan janabah. Nah gitu. Amma azkarul Quran fatahillu la biqasdil Quran, lagu lamun zikir ja ina kumbe-kumbe. Ya, lamun zikir ja enak kumbe-kumbe ya. Lagu ya taniatang baca Quran jika seandainya itu adalah zikir yang ada di dalam Al-Qur'an. Wasalis iketelu masul mushaf wa hamluhu min babi aula. Nyentuh mushaf ya tamandi masih ya enak kanggo. Apalagi membawanya tidak boleh. Warabi'u at-tawafu fardhun aw naflan. Keempat adalah tawaf, baik itu tawaf yang fardu ataupun yang sunnah. Wal khamisu kelima, ya nakanggo bagi dengan junub, yaitu al-lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid, li junubin muslimin illa li darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Ya, kama nihtamala fil masjidi wa ta'azzara alaihi khurujuhu minhu li khaufin ala nafsihi aw malihi. Ya, kecuali saat itu dia sembunyi di masjid, ya, dia misalnya yang kejar nalik maling, nyebok ya pin masjid dalam keadaan junub, ya nak kumbe-kumbe. Amma uburul masjidi marra bihi min ghairi muqsin fala yahrumu. Adapun lewat pin masjid, ya, mun lewat pin masjid ja ya nak kumbe-kumbe tidak diharamkan. Haramang no tepu, ina kanggo no tepu. Namun liwat pin masjid. Nah, sepakatin nang kambe ki ngarnina masjid. Nah, berbeda pendapat para ulama. Ya, mbe ki ngarnina masjid, apakah parkiran no termasuk masjid? Kata sebagian pendapat para ulama, ngarnin masjid no khusus langan dengan sujud, sembahyang. Jangan dengan sembahyang, ya. Lamun tak mengikuti pendapat nenek aja, berarti dengan luar langan dengan sembahyang nak kanggo sebenarnya berjumat ngetun deh. Lagu Arab memang ada pendapat lain. Pokoknya langan dengan berjumat ngetup sampai pin parkiran no ngernin masjid. Ya, pokoknya tahu Jumat gitu. Gitu. Ya, pendapat sebagian para ulama. Nah, kaitannya dengan ini, lamun taliwat pin masjid no dalam keadaan junub ya nak kumbe-kumbe. Selamanta ya tetepu itu no. Ya, no maksudnya. Lagu lamun tetepu tindo itu no dalam keadaan junub ja, nenek anak kanggo. Ya. Nah. Amma uburul masjid marra bihi min ghairi muqsin fala yahrumu. Adapun ya yang melewat itu sudah tadi, bal wala yukrahu fil asah, dan bahkan tidak dimakruhkan, ini pendapat yang sahih. Wa taraddudul junubi fil masjidi bi manzilatil lubsi wa kharaja bil masjid al madarisu warutbu. Ya. Dan ini yang dimaksud di sini adalah hanya masjid, bukan sekolah. Lamun sekolah jangan kumbe-kumbe atau langan dengan ngaji. Jangan kumbe-kumbe dengan tepu nindo itu no dalam keadaan junub. No, maksudnya wallahu taala a'lam. Nah, mungkin cukupan sampai ini pengajian tah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mungkin harap ibu ketuan.